Jadi ya teman-teman, hari ini kita mau belajar cara membuat display counter ya. Jadi kita lama nggak bikin konten karena kita lagi ada kesibukan. Dan di video kali ini kita mau belajar untuk membuat sebuah display counter. Jadi display counter ini yang fungsinya buat menghitung barang, namanya counter up, yaitu hitungan maju ya, bukan counter down. Kalau counter down kan hitungan mundur. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa komponen yang harus kalian siapkan. Nanti untuk komponennya aku mau jelasin di videonya. Dan sebenarnya kita sudah pernah bikin sih untuk display counter ini, atau display untuk menghitung suatu barang produksi atau barang apa aja ya teman-teman. Ini dengan cara otomatis ya. Kalian bisa menggunakan sebuah tombol untuk menghitungnya, dan kalian juga bisa menggunakan sebuah sensor ya. Dan dimana sensor ini mempunyai dua jenis sensor yang bisa kalian gunakan. Jadi untuk yang sensor yang biasa itu kita biasanya menggunakan sensor proximity ya, yang warnanya orange gitu. Dan kalian juga bisa menggunakan sensor dari Omron ya. Jadi untuk sensor dari Omron ini dia menggunakan reflektor untuk memantul cahayanya, dan dia lebih akurat ya dibanding dengan sensor proximity. Nah, jadi teman-teman, di display sebelumnya kita sudah bikin display counter ini menggunakan displaynya 7 segment ya. Dan untuk 7 segment ini ya sedikit agak ribet gitu untuk pembuatannya, karena beberapa komponen atau beberapa bagiannya itu ya harus disolder gitu. Beda dengan yang mau kita gunakan ini ya teman-teman. Jadi yang kita pakai ini kita menggunakan modul LED dot matrix ya. Jadi modul LED dot matrix ini komponennya ya sangat simpel banget, nggak banyak nyolder ya teman-teman. Dan ini aku coba menggunakan modul panel P10 ya teman-teman. Ini aku menggunakan modul panel P10 yang jenisnya DIP. Ya terserah lah mau menggunakan jenisnya DIP atau SMD, itu nggak masalah. Dan kalian juga bisa menggunakan modul panel P10, P5 atau P7 atau P4 ya teman-teman, yang sering banget dipakai untuk produksi. Dan selain menggunakan modul panel P10, di sini aku ada beberapa komponen juga yang harus kalian siapkan. Yang pertama di sini ya yang jelas power supply-nya. Untuk power supply di sini aku pakainya 60 ampere 5 volt. Ya, cuman buat tutorial aja sih ini. Ya, kalau untuk satu panel ya paling enggak kalian menggunakan 10 ampere ya, teman-teman. Ini aku menggunakan 5 volt 60 ampere power supply-nya. Dan nggak tahu ini untuk wattnya emang benar 300 watt atau bukan ya, nggak tahu sih. Dan yang selanjutnya itu adalah controllernya ya. Di sini aku pakai controllernya seperti ini. Ini kontrolnya pakai Arduino Nano ya. Kalian bisa pakai yang Arduino Pro Mini atau Arduino Mega ya. Dan jangan lupa ini kabel IDC atau kabel 16 pin. Ini sudah bawaan dari modul panel P10 ya. Dan ini sensornya nggak kita pakai, kita nyobanya pakainya ini ya, tombol push button gitu. Jadi untuk tombolnya ini nanti kita bisa pakai sebagai acuan atau nge-trigger si sensornya ya. Jadi ada counter up dan ada resetnya ya. Jadi kalau sudah mencukupi target, kalian bisa reset ke 00. Dan di sini belum kita rakit. Untuk kabel DC-nya ini aku pakai kabel DC seadanya. Ini bekas kabel mic gitu. Min plus buat arus DC-nya ke panel ke power supply-nya ya. Oke, kita langsung rakit dulu untuk displaynya dan controllernya. Kita yang pertama siapin dulu untuk panelnya. Ini modul panel P10. Kita ambil untuk kabel arusnya atau kabel DC-nya, kita pasang sesuai dengan kutubnya, VCC dan grounding ya, atau min. Kalau sudah dipasang untuk kabel DC-nya, teman-teman kalian siapin power supply-nya. Jadi power supply-nya kita siapin. Di sini untuk power supply-nya ada ini ya, pin
DC nya ada 6, jadi ini yang V min dan V plus, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik dia resikonya biasanya panelnya mati, atau nanti untuk power supply-nya kalau ampere kecil biasanya untuk untuk power supply-nya dia ngedrop gitu. Kita pasang untuk kabel minnya dan kabel plusnya ya teman-teman, kabel plusnya. Kalau untuk kabel AC-nya atau kabel PLN-nya ini udah aku pasang. Ini ada LL, line, netral dan grounding. Kalau sudah kita pasang, selanjutnya ini ya untuk controllernya, kabel data atau kabel IDC-nya kita pasang di sini nih. Kita pasang di input, jangan di output ya. Kalau di output nanti nggak bisa nyala, kecuali kalian pakai 2 panel, input 1, output masuk ke input ya, input. Dan untuk selanjutnya ini untuk controllernya di sini hanya membutuhkan kabel VCC atau 5 voltnya. Kita pasang di sini di power supply-nya. Nah, ini udah kepasang ya. Nah, dan selanjutnya kita mau tes dulu gimana sih untuk cara kerjanya dan tampilannya seperti apa ya teman-teman. Jadi kita langsung aja tes. Ini udah rapi, ini ya udah rapi. Ini kita cuman mendemokan untuk cara kerja dan tampilannya. Nah, jadi ya teman-teman, untuk wiringnya atau untuk penyambungannya atau instalasinya sudah kita pasang satu persatu, mulai dari power supply ke panel dan selanjutnya ke controllernya itu sendiri ya. Ini udah kita sambungin satu persatu. Nah, selanjutnya kita mau tes nih untuk tampilannya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman di sini sudah nyala ya untuk displaynya. Ini aku geser dulu untuk kameranya. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Dia 00. Sebenarnya ini 0, di reset dulu sama aku. Nah, jadi ini 0000 ya. Jadi untuk total produksi ini bisa nyampe 999 produk, hitungan atau jumlah produk yang bisa dihitung ya teman-teman. Jadi kalau untuk modul panel P10 ini dibandingkan dengan 7 segment, masih awetan yang modul panel P10 ya teman-teman. Dan untuk cara perakitannya juga sangat simpel dan gampang. Dan untuk triggernya atau untuk menginputnya, kalian bisa menggunakan tombol push button gitu, yang ditekan dia on, kalau dilepas off ya. Atau kalian tidak mau repot untuk penjumlahan secara otomatis untuk produk kalian bisa pasang sensor, entah itu sensor proximity atau sensor dari Omron. Kalian bisa pasang di compare ya, atau di tempat produk itu jalan ya teman-teman. Jadi nanti untuk sensornya dia akan men-trigger dan nanti satu persatu dia masuk ke display ini ya. Jadi gitu untuk tampilannya. Untuk tampilannya 0000. Kita coba ini, anggap aja kita menggunakan sensor ya. Jadi ini aku pakainya push button karena untuk sensornya nggak kita bawa di toko, jadi ya udah kita aja untuk displaynya. Nah, jadi cara kerja sangat simpel. Kalau dia menggunakan sensor, nah jadi setiap sensor dia kalau sensornya ke trigger, nanti dia akan menambah satu-satu ya. Ini namanya counter up. Nah, jadi menambah satu setiap produk nanti dihitung. Jadi kalau otomatis enak menggunakan sensor ya teman-teman. Jadi seperti ini, sangat gampang dan simple, dan bisa kalian targetin gitu totalnya. Mungkin 50 piece atau berapa piece produk gitu ya yang sudah keluar. Untuk sensornya kalian letakin ya, atau kalian pasang di compare ya,
atau si produk itu jalan. Nah, kalau sudah sesuai dengan targetnya, seandainya kita targetnya 150 gitu ya. Nah, kalau udah 150 teman-teman bisa catat ya. Kalian bisa catat, dan untuk selanjutnya kalau mau menghitung lagi, kalian bisa langsung direset ulang lagi ya. Jadi kembalikan 00 lagi ya teman-teman. Jadi sangat simpel untuk penghitungan barang dengan secara otomatis tanpa manual gitu ya, tanpa dihitung satu persatu, hanya menggunakan sebuah sensor dan display ini ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk demonya, demo display counter atau demo display untuk jumlah produksi ya. Dan untuk display ini cukup lumayan awet, bukan lumayan awet ya, kalau kita bandingin dengan 7 segment, aku masih rekomend dengan yang modul panel P10 ini atau modul LED dot matrix. Untuk perakiannya sangat simple, dan kalau terjadi troubleshoot atau kerusakan itu sangat gampang untuk perbaikannya. Yang jelas untuk microcontrollernya kalau rusak kalian bisa klaim garansi ya. Kalau kita garansi 1 tahun ya teman-teman. Jadi sangat simpel, dan untuk untuk penggunaannya biasanya udah masuk ke tempat industri gitu, industri kecil ataupun menengah yang biasanya sudah menggunakan conveyor atau produksi yang berjalan gitu. Ya, untuk sensornya sudah aku kasih tahu ya. Ini sensornya bisa menggunakan sensor proximity dan sensor Omron, yang lebih akurat lagi sensor Omron. Kalau untuk sensor proximity itu dia jangkauannya atau sensitifnya hanya 30 cm. Lebih dari itu dia sudah nggak connect ya, atau nggak nge-trigger lagi, atau nggak bisa ngedetek lagi si barangnya. Kalau menggunakan sensor Omron itu emang harganya cukup lumayan mahal, dan dia untuk fungsinya sama, tapi dia menggunakan pantulan cahaya atau menggunakan pantulan proximity gitu ya. Jadi lebih akurat kalau barang atau sesuatu yang melintas melintas ke depan si sensor, dia otomatis langsung jalan, dan dia tidak ada batasannya ya, kalau selagi itu masih terkena si proyektornya ya, si pantulan cahayanya itu ya. Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini ya. Mungkin dari kalian ada yang membutuhkan spare part atau komponennya, atau siap digunakan untuk produksi kalian biar mudah untuk penghitungannya, kalian bisa langsung barangnya kalian bisa langsung cek. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kita sampai di sini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita awal sampai akhir, dan terima kasih, dan nantikan video kita selanjutnya.